Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Misbahul Munir, salah satu mahasiswa reguler profesi insinyur di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan saya selama magang di company BJA atau yang bisa kita kenal dengan Barokah Jaya Abadi SDN Berhad. Seperti yang kita kenal bahwa BCA itu adalah salah satu company yang bergerak di bidang logistik pengiriman barang internasional, khususnya dari negara Malaysia kepada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Saya adalah basicnya mechanical engineering, jadi saya tidak hanya fokus pada manajemen packaging barang, tapi juga bagaimana cara merawat alat berat untuk mengalokasikan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan di sini saya berada di lokasi bagaimana saya melakukan praktik insinyeran, lebih-lebih terfokus pada kendaraan alat berat. Sebelah sini. Selama magang, saya terfokus terhadap alat berat ini. Ini adalah aset tunggal yang dimiliki oleh BCA. Ini adalah satu-satunya alat yang dilakukan untuk mengoperasionalkan seluruh kegiatan company. Baik, ini adalah forklift tipe FL01. Inilah yang digunakan oleh company untuk mendistribusikan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi ini adalah jenis bahan bakarnya menggunakan petrol. Dia menggunakan bahan bakar gasoline. Tentu kemarin banyak sekali problem yang ada pada forklift ini, terutama ketika saya melakukan analisis terhadap forklift ini, ada yang sangat krusial kerusakannya ada di dalam engine ini. Ayo kita buka sekarang. Di dalam engine ini kemarin sempat menerima masukan daripada teman-teman gudang bahwa forklift ini mengalami engine yang berbet. Sehingga ketika saya menganalisis, ternyata ada salah satu pengapian yang tidak berfungsi sebelah sini. Jadi cara saya untuk memastikan businya itu berfungsi atau tidak, saya cabut satu persatu kabel businya, bagian mana busi yang mati tersebut. Nah, saya cabut seperti ini satu persatu, dan ternyata businya itu mengalami kerusakan di nomor 4-nya. Bagaimana caranya kita itu mengetahui nomor 4? Kita bisa mengetahui daripada kipasnya. Kipas itu sebelah sini. Jadi yang dekat dengan kipas atau radiator itu adalah nomor 1, terus urut ke belakang sampai nomor 4. Dari analisis yang sudah saya temukan, ternyata memang businya sudah mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, sehingga mesin yang dihasilkan itu tidak optimal. Ketika mesin tidak optimal, itu akan mengakibatkan ke seluruh fungsi yang ada di forklift ini, terutama bagian fork, bagian hidrolik untuk mengangkat barang dan lain sebagainya. Semua analisa yang saya lakukan itu berdasarkan teori fishbone. Fokus saya di company ini adalah saya membuat SOP yang betul-betul teliti untuk merawat atau maintenance alat berat ini, karena ini adalah aset tunggal yang perlu kita jaga. Di SOP itu tidak hanya meliputi engine, tapi bagaimana caranya kita merawat tekanan hidrolik, terus tekanan forknya, terus bagian full pump dan lain sebagainya. Itu semuanya saya lakukan dan saya masukkan di dalam SOP dengan prosedurnya. Di dalam SOP itu ada yang namanya FM500 dan ada yang namanya juga FM250, yang mana dua lembar itu saya gunakan untuk melakukan maintenance daily routine. Seperti yang saya sampaikan bahwa fokus saya dalam melakukan praktek insinyeran di BCA ini adalah saya membuat SOP tetap untuk merawat forklift ini dengan baik. Di antaranya SOP ini sekarang saya bawa. Ini sudah disetujui oleh pihak manajer. Jadi di sini ada dua lembar. Yang pertama adalah lembar kendali operasional harian forklift. Jadi ini yang dipegang oleh operator untuk memeriksa atau maintenance daripada forklift ini.
Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada lembar kerja perawatan pencegahan. Ini yang bisa kita kenal dengan HM 250. SOP ini sudah disetujui oleh manajer dan diaktualisasikan sampai kendaraan ini betul-betul terjaga dengan baik. Terima kasih. Inilah bentuk daripada gudang logistik dari company BCA. Jadi di sana banyak sekali barang-barang yang siap diangkut ke dalam kontainer dan siap dikirim ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa ini adalah cukup kredit ya, dan forkliftnya hanya ada satu. Jadi harus kita jaga betul-betul menggunakan SOP yang sudah saya rancang sebelumnya. Demikianlah laporan yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.